Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Panggi Prabowo Rona Saputra sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2022 Puslapbang KDO Delan dari asal instansi Kemendikbud Universitas Lambung Mangkurat. Izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan aktualisasi di tempat unit kerja saya dengan judul Embommer atau Media Belajar Online dan Modul Berbentuk e-flyer sebagai optimalisasi pembelajaran pada mata kuliah Globalisasi dan Isu Internasional Prodi Sosiologi FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Aktualisasi ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 terkait tugas utama seorang dosen, yaitu mentransformasikan, menyebarluaskan, dan juga mengembangkan ilmu, teknologi, dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Perlu diketahui bahwa program studi sosiologi sebagai unit kerja saya ini adalah program studi yang relatif muda di Universitas Lambung Mangkurat. Prodi ini berdiri di tahun 2017 dan hingga tahun ini kurang lebih berjalan 5 tahun, tentu memiliki beberapa hal yang perlu kita benahi bersama, perlu kita perbaiki bersama, tentunya untuk meningkatkan kualitas dari prodi sosiologi. Salah satunya melalui rancangan aktualisasi yang telah saya buat ini. Ide utama dari aktualisasi ini muncul ketika saya melihat salah satu isu, yaitu belum optimalnya pembelajaran pada salah satu mata kuliah, yaitu globalisasi dan isu internasional. Kemudian saya juga mengidentifikasi sebenarnya apa masalah dari munculnya isu ini. Setelah dianalisis lebih lanjut, ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya isu tersebut. Antara lain minimnya sumber referensi bahan bacaan bagi mahasiswa yang memang hampir tidak ada tersedia bukunya di perpustakaan. Kemudian referensi hanya terbatas PDF dan juga e-book yang disediakan oleh dosen. Selain itu, metode pembelajaran juga masih cukup konvensional dan belum optimal dalam menggunakan produk digital. Dan ini adalah keadaan yang diharapkan ketika nantinya Embommer sudah dilaksanakan kepada peserta kelas. Misalnya seperti bahan bacaan ataupun bahan ajar yang lebih variatif bagi mahasiswa. Kemudian nilai UTS yang tadinya di bawah 75, kita harapkan bisa lebih dari itu. Kemudian e-flyer yang disediakan juga lebih kekinian dan mudah dipahami serta bentuknya lebih menarik bagi mahasiswa. Selain itu, video pembelajaran juga akan di-upload di dalam YouTube dan juga TikTok, dan diharapkan ini bisa membuat mahasiswa jadi lebih tergugah untuk menontonnya. Dan ini merupakan kegiatan aktualisasi yang saya buat. Jadi pada dasarnya ada 4 kegiatan utama yang saya usung, mulai dari membuat survei ataupun pretest kepada mahasiswa yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, dan yang kedua membuat bahan ajar secara online baik itu YouTube dan juga TikTok, kemudian membuat e-flyer sebagai modul outline-nya mereka, dan yang terakhir membuat evaluasi terhadap model kegiatan yang sudah kita buat. Pada dasarnya dari masing-masing kegiatan ini ada sekitar 4-6 tahapan kegiatan. Kita masuk ke kegiatan yang pertama. Pada kegiatan pertama ini adalah merancang survei terkait materi yang dibutuhkan oleh peserta kelas. Jadi tujuan dari kegiatan pertama ini adalah mengetahui sejauh mana mahasiswa pemahamannya terhadap materi kuliah globalisasi dan isu internasional, dan juga kita bisa mengetahui materi mana yang dibutuhkan untuk dibuatkan bahan ajar tambahan dalam menunjang pemahaman mereka. Nah, dalam kegiatan yang pertama ini saya memiliki 6 tahapan kegiatan, mulai dari koordinasi dengan mentor selaku koordinator program studi sosiologi, yaitu Bapak Setia Budi yang sudah hadir juga hari ini. Kemudian koordinasi dan juga kolaborasi dengan dosen pengampu, dalam hal ini Bapak Najri M. Syahrin selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Jadi saya juga koordinasi dengan beliau, saya ngecek RPS-nya atau rancangan pembelajaran semester. Kemudian kami berdiskusi bersama untuk mengetahui kira-kira soal-soal seperti apa yang nantinya kita bisa ajukan di dalam survei ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah ini. Kemudian tahapan ketiga yaitu membuat daftar soal survei, bentuknya seperti draft, untuk kemudian nanti saya konsultasikan juga ke dosen pengampu apakah sudah sesuai dengan RPS ataupun belum. Kemudian saya juga membuat link dari survei ini. Jadi kita adakan survei secara online juga agar semua mahasiswa juga bisa mengikuti. Kemudian melakukan pretest kepada mahasiswa
Dalam hal ini survei ini juga selain survei, isinya juga ada pretestnya juga. Jadi survei dan pretest saya gabung menjadi satu. Tujuannya adalah untuk membuat mahasiswa itu tidak takut kalau bahasanya pretest itu kan cukup menakutkan gitu. Jadi saya bilang survei aja. Jadi memang di atasnya survei menanyakan terkait dengan kebutuhan materi, kemudian apakah sejauh ini materinya sudah cukup bahan ajarnya atau perlu dibuat tambahan dan lain sebagainya. Di bawahnya baru ada beberapa soal pretest terkait dengan mata kuliah ini. Dan yang terakhir adalah menghimpun hasil survei tersebut untuk dijadikan acuan bagi pembuatan modul belajar di tahapan kegiatan selanjutnya. Jadi survei ini hasilnya sangat-sangat bermanfaat untuk saya, untuk kita mengetahui mana kira-kira materi yang dianggap susah oleh mahasiswa dan akan kita buatkan bahan ajarnya melalui tahapan kegiatan selanjutnya. Dalam kegiatan pertama ini, saya menerapkan core values kolaboratif, yaitu dengan berkolaborasi dengan mentor selaku kaprodi, juga dengan dosen pengampu, dan juga staf tendik dalam menyebarluaskan survei tersebut. Yang kedua, saya menerapkan nilai harmonis, yaitu membuat survei yang terbuka bagi seluruh peserta kelas tanpa terkecuali. Yang ketiga, saya juga menerapkan nilai adaptif. Di masa pandemi seperti sekarang ini, dan juga masa liburan mahasiswa semester kemarin, mahasiswa jarang yang ada di kampus, sehingga saya menerapkan nilai adaptif, yaitu membuat survei yang dapat diakses secara online. Nah, output pada kegiatan pertama ini yaitu hasil survei, di mana hasil survei ini akan sangat bermanfaat untuk saya mengetahui materi yang dirasa sulit oleh mahasiswa dan perlu dibuatkan bahan ajarnya. Dan yang kedua adalah hasil pretest. Hasil pretest inilah yang akan menjadi acuan juga untuk kita nanti bisa bandingkan dengan hasil post-test dan mengukur indikator keberhasilan dari aktualisasi ini. Dan ini merupakan kegiatan kedua dalam aktualisasi ini, yaitu membuat media belajar online yang dapat diakses di YouTube dan juga TikTok. Pada kegiatan kedua ini ada 6 tahapan kegiatan yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan tim dosen pengampu. Yang kedua, merancang bahan ajar sesuai dengan hasil survei dan juga RPS yang telah dibuat oleh dosen pengampu. Kemudian yang ketiga, melakukan pengambilan gambar. Pengambilan gambar ini saya lakukan juga di dalam rumah dan ruang tertutup karena nantinya akan kita hilangkan background dan kita masukkan ke editing gambar. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan editing gambar sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga kode etik sebagai seorang dosen. Yang kelima adalah menyampaikan hasil video tayangan bahan ajar sebagai bentuk draft tentunya kepada dosen pengampu dan juga mentor selaku kaprodi sosiologi. Yang keenam, jika sudah diizinkan, kemudian saya melakukan rilis di media yaitu YouTube dan juga di TikTok. Dalam kegiatan kedua ini saya menerapkan core values mulai dari kompeten, yaitu meningkatkan skill editing video melalui aplikasi yang dapat diakses secara online. Kemudian harmonis, yaitu membuat video yang dapat mengaktifkan subtitle baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia bagi kawan-kawan difabel sehingga membuat situasi kelas menjadi lebih inklusif. Berorientasi pelayanan, yaitu hasil tayangan editing video yang sudah saya tayangkan di YouTube ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada mahasiswa sebagai pengguna jasa pendidikan di Indonesia. Dan juga adaptif, bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini yang kita memiliki banyak kelas-kelas online dan juga di era disrupsi teknologi, tayangan seperti ini merupakan bentuk adaptasi di era pandemi. Output pada kegiatan kedua ini yaitu media bahan ajar yang dapat diakses secara online dari YouTube dan juga dari TikTok. Dan ini merupakan kegiatan ketiga dalam aktualisasi ini, yaitu membuat modul berbentuk e-flyer yang dapat diakses oleh peserta kelas. Pada kegiatan ini ada 4 tahapan kegiatan yang saya lakukan, mulai dari konsultasi dengan dosen pengampu, kemudian merancang draft modul outline bahan ajar sesuai dengan hasil survei pada kegiatan pertama dan juga sesuai dengan RPS. Yang ketiga, menyampaikan draft modul outline pembelajaran kepada kaprodi selaku mentor dan juga kepada dosen pengampu. Apakah sudah sesuai dengan RPS ataupun belum? Dan yang terakhir adalah membuat QR code agar memudahkan mahasiswa mendapatkan akses dari modul outline ini. Pada kegiatan ketiga ini, saya menerapkan nilai core values mulai dari kompeten, yaitu meningkatkan editing skill untuk pembuatan poster dan juga electronic flyer,
kolaboratif dengan berkoordinasi dan juga berhubungan secara intens dengan dosen pengampu dan juga mentor selaku koordinator program studi, kemudian berorientasi pelayanan dengan memberikan electronic flyer ini kepada seluruh peserta kelas. Ini adalah salah satu bentuk pelayanan akademis bagi peserta kelas dan juga harmonis. Dengan pembuatan QR code ini memudahkan untuk menyebarluaskan electronic poster ataupun electronic flyer ini kepada seluruh peserta kelas tanpa terkecuali dan membuat kelas menjadi lebih transparan. Output pada kegiatan ketiga ini adalah electronic flyer yang dapat diakses oleh mahasiswa menggunakan scan QR code dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Sekarang kita masuk ke kegiatan keempat ataupun kegiatan terakhir dalam laporan aktualisasi ini, yaitu melakukan evaluasi hasil belajar. Pada kegiatan keempat ini ada 4 tahapan kegiatan, mulai dari koordinasi dengan dosen pengampu, kemudian merancang soal post-test sesuai dengan hasil pretest sebelumnya, kemudian membuat link survei dan juga menyebarluaskan link tersebut kepada para peserta kelas, dan yang terakhir, tahapan terakhir adalah menyampaikan hasil post-test kepada dosen pengampu dan juga mentor selaku koordinator program studi. Dalam kegiatan keempat ini, saya menerapkan nilai-nilai core values mulai dari akuntabel, yaitu transparan dalam melihat hasil post-test mahasiswa tanpa merekayasa hasilnya, kemudian kolaboratif dengan berkoordinasi dan berhubungan secara intens dengan dosen pengampu mata kuliah dan juga koordinator program studi, kemudian adaptif. Di masa pandemi seperti sekarang ini, mengisi online survei merupakan salah satu hal adaptasi di era new normal. Output ataupun luaran dari kegiatan keempat ini adalah hasil post-test. Hasil post-test yang bisa kita lihat, nilai rata-rata kelas adalah 78,2. Pada hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022, saya diberikan izin dan juga kesempatan oleh Bapak Budi mengisi salah satu kelas untuk memberikan metode pembelajaran secara embommer namun secara offline langsung di kelas. Dan berikut tayangannya. Menurut saya sendiri, pelajaran dengan metode seperti ini terbilang cukup baru bagi saya, dan ini adalah salah satu metode pembelajaran yang sungguh kreatif seperti yang dikatakan sama teman saya Dedi. Pelajaran ini mungkin lebih memprioritaskan kita untuk lebih memperhatikan yang modulnya itu dan lebih paham lebih cepat agar kita dapat memahami materi tersebut dengan lancar juga. Dan menurut saya sendiri, pembelajaran ini harus diterapkan untuk ke semua matkul lain, karena bukan hanya saya saja sebagai yang apabila saya belum paham materi tersebut, saya bisa lagi mengulangnya kembali modul tersebut. Untuk dari segi materi, terkesan kreatif dan mudah dipahami. Karena apa? Karena ada tampilan, tidak hanya dari suara Pak Panji, juga ada tampilan video dan beberapa gambar yang mendukung pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan kedepannya untuk beberapa mata kuliah lain dapat menerapkan sistem seperti ini karena tidak jenuh. Menurut pendapat pribadi, kan tadi pertama dikasih modul, video kan, baru dikasih video pembelajaran langsung kuis. Yang menjadi poin utama pendapat saya itu mengenai kuisnya tadi menggunakan active recall. Jadi active recall itu merupakan salah satu teknik pembelajaran yang cukup efektif kalau mempelajari suatu topik yang baru. Saya Alima, saya teknik program studi sosiologi. Dalam aktualisasi ini saya membantu dalam menyebarkan link survei ke segenap mahasiswa di program studi sosiologi. Terima kasih. Dari tayangan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa lebih nyaman dan juga lebih fun dalam menjalani pembelajaran di kelas menggunakan metode embommer ini. Kita juga bisa membandingkan nilai dari pre-test dan juga post-test setelah mahasiswa ataupun peserta kelas mengikuti metode pembelajaran ini. Nilai dari yang tadinya pre-test sebesar 49 menjadi post-test menjadi 78,2. Hal ini tentunya ada perbedaan yang dirasakan, dan ini membuktikan bahwa metode embommer ini berhasil dalam mendelegasikan beberapa ilmu ataupun materi dari yang mungkin dirasa cukup sulit menjadi hal yang lebih mudah untuk diterima. Selain itu, metode embommer ini merupakan implementasi dari smart governance, dan ini juga memberikan bukti bahwa kita sebagai dosen juga bisa memanfaatkan digital sebagai salah satu terobosan di dunia pendidikan. Dan untuk tindak lanjut dari metode embommer ini sesuai dari testimonial mahasiswa pada tayangan sebelumnya, bahwa mereka menginginkan agar embommer ini dapat
diterapkan juga pada mata kuliah yang lain. Tentunya saya berharap dengan dukungan kampus, dengan dukungan Kaprodi, dengan dukungan Bapak Dekan ataupun juga Bapak Rektor, semoga kelas-kelas yang lain kita juga bisa buatkan metode seperti ini agar mahasiswa merasa lebih puas, lebih nyaman juga dengan pelayanan akademis di Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Prodi Sosiologi. Demikianlah laporan aktualisasi yang telah saya eksekusi di unit kerja. Tentunya besar harapan semoga aktualisasi ini bisa memberikan dampak ataupun energi positif dan juga perubahan di unit kerja saya nantinya, dan juga bisa sustain, bisa berlanjut walaupun laksarnya sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Andes Haji Setiabudi PhD selaku mentor dan juga koordinator program studi. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan dukungan dan juga support agar aktualisasi ini bisa selesai tepat pada waktunya. Selain itu, terima kasih juga untuk Ibu Veronica Hananaibaho selaku coach yang selalu memberikan bantuan, support, dan juga motivasi agar aktualisasi ini juga bisa selesai on schedule. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang bisa membantu agar mensukseskan aktualisasi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.